Asini roha madiha mundoho dame nasia debata amata dohot sinanatna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Shalom. Tapi parhorasan manugut madihita damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Mari kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kusampaikan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kita berpikir amanginang bahwa mengapa kita dilahirkan di dunia ini? Mengapa kita lahir di Indonesia dan bukan di Amerika ataupun di Afrika? Mengapa kita dilahirkan di keluarga kita yang seperti ini? Mengapa kita dilahirkan di keluarga Kristen atau mungkin di keluarga yang berlatar belakang non-Kristen? Mengapa kita kemudian menempuh pendidikan seperti ini? Mengapa kita akhirnya menikah dengan pasangan kita? Dan seterusnya, masih banyak sekali pertanyaan mengapa dan mengapa yang kita tidak tahu jawabannya secara pasti. Tetapi satu hal yang harus kita mengerti, bahwa ada rencana Tuhan bagi kita dengan membuat kita lahir di dunia ini. Ada rencana Tuhan bagi kita dengan membuat kita lahir di dunia ini, di keluarga kita masing-masing. Saudara yang kekasih, Yeremia adalah anak daripada Imam Hilkiah dari Anatot. Ia menerima panggilan Tuhan menjadi nabi saat usianya masih sangat belia. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa Tuhan telah memilih dia sejak masih dalam kandungan ibunya. Di dalam ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Respon Yeremia terhadap panggilan Tuhan ini tidak jauh berbeda seperti Musa. Tak kala dipanggil memimpin bangsa Israel, yaitu merasa belum siap dan tidak memiliki rasa percaya diri. Dia bahkan berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Jika Tuhan turut bekerja, usia muda bukanlah halangan untuk dipakai menjadi alatnya, alat kemuliaannya, melainkan merupakan anugerah dari suatu keistimewaan, beroleh kesempatan dan kepercayaan dari Tuhan. Karena itu dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Musa melayani dan juga dengan Yeremia dalam masa muda mereka sebagai nabi di masa-masa yang sangat sulit. Karena pada zaman Yeremia, bangsa Israel sedang mengalami kemerosotan rohani, ketidaktaatan, kejahatan, kedurhakaan, penindasan, dan berbagai jenis penyimpangan terjadi di mana-mana. Yeremia menggambarkan bangsa Israel seperti istri yang tidak lagi setia kepada suaminya, melakukan perzinahan. Tugas teramat berat dan beresiko yang harus diemban oleh Yeremia, di mana ia harus berani melawan arus orang-orang kebanyakan yang tidak taat demi menegakkan kebenaran. Ketika Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi hambanya, Tuhan tidak berkata dalam suara menakutkan, Yeremia, jadilah hamba Tuhan. Kalau tidak, maka kamu akan kena hukum. Bukan seperti itu Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan menyampaikan dengan kalimat yang luar biasa. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apa yang kita lihat dan apa yang bisa kita pelajari dari pemanggilan Tuhan kepada Yeremia? Yang pertama, Tuhan telah mengenal kita jauh sebelum kita dibentuk oleh Tuhan. Apa maksudnya ini? Memang banyak
penafsir tentang ayat ini, terutama terkait dengan teori predestinasi. Tetapi saya tidak akan membahas tentang teori itu. Namun saya hanya ingin mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ia mengenal semua yang diciptakannya. Ia bukan Tuhan yang menciptakan sesuatu lalu lupa dengan ciptaannya. Tuhan mengenal orang-orang yang diciptakannya. Bahkan dikatakan sebelum menciptakan kita, Tuhan telah terlebih dahulu mengenal kita. Jika demikian, mengapa kita harus khawatir akan kehidupan kita? Jika Tuhan saja selalu ingat akan kita, orang-orang yang diciptakannya. Yang kedua, Tuhan telah menetapkan tujuan kita sebelum kita lahir. Apalagi maksud dari kalimat ini? Tuhan tidak menjadikan kita begitu saja tanpa tujuan yang jelas di dunia ini. Jika kita pernah membaca buku dengan judul Purpose Driven Life, maka kita akan semakin menyadari bahwa kita seharusnya hidup di dunia ini dengan digerakkan oleh tujuan ilahi, yaitu tujuan Tuhan untuk membentuk kita. Kita tidak dapat hidup sembarangan saja tanpa tujuan di dunia ini. Banyak pendapat tentang tujuan hidup kita di dunia ini, tetapi menurut saya, secara ringkas, tujuan utama kita adalah memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-12. Saudara kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara lebih mendalam lagi kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat-ayat yang berikutnya, dari kisah pemanggilan Yeremia, kita akan belajar yang pertama, rencana Tuhan itu selalu indah. Pertama, rencana Tuhan itu selalu indah. Hidup kita sekarang adalah bagian dari rencana Allah. Ia mengenal setiap pribadi umatnya. Jemaat dapat terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mempersiapkan seorang pelayan-pelayan Tuhan. Kita bersyukur karena Allah melibatkan kita dalam rencananya. Kita adalah Yeremia di masa kini. Jadi renungkanlah rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Yang kedua, jadilah diri sendiri. Setiap orang yang dipakai Tuhan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bersikaplah jujur dan terbuka bagi Tuhan. Tuhan dapat melihat batin dan hati, dapat mengetahui yang benar dan salah. Berserahlah dalam tangan pengasihan Tuhan, maka segala tantangan, segala perkara dapat kita tanggung. Yang ketiga, imani tindakan Tuhan. Sebagaimana Tuhan meneguhkan Yeremia, memberi jaminan penyertaan bagi Yeremia, dan campur tangan Tuhan dalam hidup Yeremia, demikian setiap hamba Tuhan, umat-umat yang percaya selalu mengingat panggilan Tuhan dan kuasa Tuhan yang menyertai dan memberikan kekuatan baginya. Tuhanlah yang menguatkan hati dan menjadikan kita menjadi orang-orang percaya yang mengikutnya, menjadi prajurit yang setia. Dan yang terakhir, setialah sampai akhir. Seorang pelayan atau seorang pengikut Kristus hanyalah alat di tangan Tuhan. Tetapi sebagai alat kita mesti berfungsi sebaik-baiknya dan benar. Panggilan pelayanan kita sebagai orang percaya sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah. Ia yang memanggil kita, mengenal setiap kelebihan dan kekurangan kita. Ia tidak menuntut kita berhasil, tetapi Ia menghendaki kita selalu setia. Karena kesetiaan kita akan berbuah dalam pelayanan kepada Tuhan dan umatnya. Panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi teladan dalam keluarga dan di tengah-tengah kehidupan bergereja serta masyarakat bangsa dan negara. Panggilan kita adalah panggilan untuk pergi ke tempat di mana Tuhan mengutus kita melalui pengutusan di dalam gerejanya. Bukan soal di mana kita berada dan sebagai apa kita di situ, tetapi bagaimana kita menjadi berarti dimanapun kita berada. Bukan persoalan di mana kita berada dan sebagai apa kita di situ, tetapi bagaimana kita menjadi berarti dimanapun kita berada. Tunaikanlah tugas pelayananmu sebagai orang-orang percaya dengan setia. Tuhan menguatkan dan Tuhan menyertai. Amin. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu. Amin.